Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fasul Masail Rabu 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah 11 Desember 2024 Masehi. Masalah yaitu kampanye atau kampanyenya calon legislatif. Deskripsi masalah. Menjelang pemilu, para calon legislatif biasanya mengadakan berbagai macam model kampanye. Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan adalah program sunat massal gratis. Dan di tempat sunat tersebut terpampang spanduk caleg yang mengadakan sunat. Pertanyaan, bagaimana hukum mengikut sertakan anak kita dalam program sunat massal gratis yang diadakan oleh seorang calon legislatif? Jawabnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Dikarenakan itu semacam riswah yang dibuat oleh calon legislatif, riswah kepada yaitu masyarakat, karena dalam hal ini itu yang mengangkat caleg itu adalah masyarakat, yang memilih caleg itu adalah masyarakat. Sehingga seperti pejabat yang diriswah. Sekarang masyarakat yang diriswah karena masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengangkat calon legislatif. Nah, di sini inilah makanya kedudukannya terbalik itu. Ini. Makanya kalau kita menerima itu suapan seperti itu. Kenapa uang ini sunat massal kok gratis kok suap? Karena ini adalah mengandung yaitu qimah atau nilai di situ. Karena orang namanya sunat itu juga harus bayar biasanya. Tapi di sini digratiskan artinya itu dinilai, ada nilainya. Dan berapa biasanya sunat itu? 500, 1 juta harganya. 1 juta itu. Jadi seperti kita disogok 1 juta demi untuk yaitu mengsaksikan kepinginannya orang yang pengen diangkat menjadi pejabat. Wallahu a'lam. Masalah membangun bangunan di tanah sewa. Ada seorang pebisnis menyewa tanah selama 10 tahun. Untuk memudahkan bisnisnya, ia membangun toko di tanah yang ia sewa. Setelah 10 tahun lewat, masa sewanya habis, sang penyewa memaksa pemilik tanah untuk membeli. Sang penyewa memaksa pemilik tanah untuk membeli bangunan atau tokonya tersebut. Karena sudah dia yang bangun. Pertanyaan, bagaimana hukum tindakan penyewa? Yaitu membangun dan memaksa orang yang punya tanah untuk membeli bangunan dia, sebagaimana deskripsi di atas. Jawabnya, hukum membangunnya boleh apabila ada kesepakatan antara pemilik tanah dan penyewa. Ketika akad atau akad sewanya adalah menyewa seluruh manfaat tanah. Dikarenakan pemilik tanah mengatakan kamu berhak memanfaatkan tanah sesuai kehendakmu atau sesuai hatimu, maka ia boleh memanfaatkan tanah dengan membangun dan lain-lain, dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kepada tanah. Terus hukum memaksa yang punya tanah untuk membeli. Hukum memaksa yang punya tanah untuk membeli bangunan itu setelah selesai habis masa sewa adalah tidak boleh. Adapun caranya, pihak penyewa yang bangun toko tadi disuruh memperpanjang disuruh untuk memperpanjang masa sewa. Itu supaya menyewa lagi saja. Itu kalau mau. Jika tidak siap memperpanjang masa sewa, maksudnya tidak mau menyewa lagi, tidak mau meneruskan,
maka hakim memerintahkannya untuk memindah bangunannya dengan menanggung segala resikonya. Karena dia telah membangun tokonya di atas tanah orang lain. Ya kalau orang yang punya tanah sudah siap membeli, itu tidak ada masalah, tidak ada. Permasalahannya yang punya tanah tidak siap membeli. Karena yang tidak siap membeli, dan dia memaksa pengen membeli, ya nggak bisa. Ya kalau begitu, bawa pulang aja itu tokomu. Itu seluruh bangunanmu itu bawa pulang saja. Saya pengen kembali tanahku jadi tanah lagi, sudah selesai. Ini resikonya orang. Kalau masalah membangunnya, kalau sudah akad-akatan dari awal itu sudah enggak masalah. Atau akadnya itu untuk dimanfaatkan sesuka hati, terserah mau dibangun toko, tidak apa lah itu terserah. Itu enggak masalah. Kalau tidak ada akatan seperti itu, ada pembatasan, nah itu hanya untuk di sawah saja tanahnya atau di kebun saja, nah itu enggak bisa dibangun. Itu masalah bangunnya. Tapi masalah nanti selesai sewa bangunannya itu bagaimana? Nah ini itu bangunannya ya kembali kepada miliknya pembangun, dikembalikan lagi, suruh bawa pergi. Jadi kalau bangunannya itu kayu begitu bisa diangkat lagi, nah, itu ya enak. Tapi kalau bangunannya beton, ya sembuh gak ngerti. Ya harus segala resikonya ditanggung. Masalah mencabut tulang hidung bagi bagi petinju katanya. Ini masalah mencabutnya ya itu. Masalah mencabutnya, bukan masalah hukum boxingnya tapi hukum mencabut tulang yang ada di hidung biar tidak berdarah. Dengan alasan untuk menghindari patah tulang hidung yang dapat menyebabkan resiko negatif bagi para petinju, maka sebagian petinju berinisiatif untuk mengoperasi tulang hidung mereka dengan cara mencabutnya. Pertanyaan, bagaimana hukum mencabut tulang hidung bagi petinju? Haram? Jawabnya adalah haram karena termasuk merubah ciptaan Allah Ta'ala untuk tujuan yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu pun tujuannya juga tidak benar. Antara ainul kiblah dengan jihah kiblah dalam sholat. Ada sebuah masjid yang dulunya arah kiblatnya mengikuti pendapat jihadul kiblah. Yaitu di sini, kalau di sini yaitu menghadap barat, namanya gitu. Kemudian setelah itu diadakan penelitian masalah arah kiblah sehingga berpindah mengikuti pendapat ainul kiblah, menghadap lurus Ka'bah. Akibatnya shaf sholatnya yang dulu lurus sekarang menjadi serong atau miring. Shaf pertama pun sekarang hanya muat diisi beberapa orang dan jumlah makmum yang ada di shaf sebelah kanan dan kiri juga tidak seimbang jumlahnya. Pertanyaan, manakah yang lebih diutamakan antara tetap menghadap ke jihadul kiblah atau berpindah ke ainul kiblah? Jawabnya, ini yang ditanyakan adalah yang lebih utama. Paham ya? Manakah yang lebih utama? Tetap menghadap ke jihad kiblah atau berpindah ke ainul kiblah. Bukan masalah boleh tidak, tapi yang lebih utama yang ditanyakan. Jawaban, lebih utama. Lebih utama. Kalau dibandingkan antara jihad kiblah dengan ainul kiblah, mana yang lebih utama? Lebih utama mendahulukan pendapat menghadap ainul kiblah, yaitu lurus ke Ka'bah. Alasannya, keluar dari khilaf pendapat yang mengatakan bahwa menghadap jihah kiblah itu di sini ini yaitu menghadap ke barat itu belum mencukupi atau belum sah. Mesti menghadap ke arah lurus Ka'bah. Kalau hanya arah Ka'bah sekarang tempatnya di sini ini ada di arah barat, kemudian kita hanya menghadap barat saja, itu ada pendapat yang mengatakan itu belum sah. Mesti menghadap ke lurus ke Ka'bah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan enggak, jihah kiblah saja sudah cukup.
Yang kedua, memperhatikan perkara yang berkaitan dengan kesahan sholat lebih utama daripada memperhatikan perkara yang sunnah atau kesempurnaan sholat. Karena ada yang mengatakan tidak sah kalau nggak lurus kiblat, maka mesti itu yang lebih diutamakan biar tidak biar bisa keluar dari yaitu khilafnya orang yang tidak mengesahkan menghadap jihah kiblat saja. Paham misalnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.